Assalamualaikum sahabat baku hantam. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang mengharukan tentang Sophie Williams, seorang pilot wanita asal Inggris, melangkah dengan percaya diri menuju kokpit pesawatnya. Dengan seragam pilot yang rapi dan senyum profesional, ia selalu merasa bebas saat berada di udara. Langit adalah rumah keduanya, tempat di mana ia melupakan hiruk-pikuk dunia di bawah. Pagi itu, Sophie bersiap untuk penerbangan menuju Dubai, sebuah destinasi yang sering ia kunjungi tetapi tak pernah terlalu ia perhatikan. Ia tidak tahu bahwa perjalanan kali ini akan mengubah hidupnya selamanya. Saat pesawat mulai mengudara, Sophie melihat ke arah para penumpang melalui kamera kabin. Salah satu dari mereka menarik perhatiannya, seorang wanita berhijab yang duduk di dekat jendela, membaca sesuatu dengan penuh ketenangan. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu, sebuah aura damai yang sulit dijelaskan. Setelah pesawat mencapai ketinggian jelajah, Sophie keluar dari kokpit untuk sekadar berjalan melewati kabin. Ketika melewati wanita itu, ia melihat dengan jelas bahwa yang sedang dibaca adalah Al-Quran. Rasa penasaran mulai tumbuh dalam benaknya. Di tengah penerbangan, saat para penumpang menikmati makanan, Sophie tanpa sengaja berpapasan dengan wanita itu di galley, area dapur pesawat. Dengan sopan, ia memulai percakapan kecil tentang tujuan perjalanan sang wanita. Percakapan itu mengalir dengan alami, hingga akhirnya Sophie menanyakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia pikirkan. "Apa yang membuat Anda begitu tenang?" Wanita itu tersenyum lembut dan menjawab, "Karena saya percaya kepada Allah." Jawaban sederhana itu terus terngiang di kepala Sophie, memicu rasa ingin tahu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak pertemuan dengan wanita berhijab itu, Sophie merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rasa penasaran yang awalnya kecil kini berkembang menjadi keinginan untuk benar-benar memahami Islam. Di sela kesibukannya sebagai pilot, ia mulai mencari informasi tentang agama ini. Ia membaca artikel, menonton video, dan bahkan membeli terjemahan Al-Quran. Setiap ayat yang ia baca terasa menyentuh hatinya, seolah ada sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya dan kini perlahan ditemukan. Namun, di sisi lain, muncul ketakutan. Apa yang akan terjadi jika ia benar-benar tertarik untuk masuk Islam? Bagaimana reaksi keluarga dan teman-temannya? Ketika Sophie mulai membagikan pemikirannya kepada sahabat terdekatnya, reaksi yang ia dapatkan beragam. Beberapa temannya menganggap ini hanya fase sementara, sesuatu yang akan berlalu seiring waktu. Namun, ada juga yang mengejeknya, menyebutnya terlalu banyak membaca hal-hal aneh. Bahkan, keluarganya yang ateis merasa cemas dan mulai mempertanyakan kesehatan mentalnya. "Mengapa kau tiba-tiba tertarik pada agama yang asing bagimu?" tanya ibunya dengan nada penuh kekhawatiran. Sophie merasa terjebak di antara dua dunia, dunia yang telah ia kenal sepanjang hidupnya dan dunia baru yang perlahan menariknya dengan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di tempat kerja, tekanan semakin terasa. Sophie mulai menghindari pesta dan alkohol, sesuatu yang tidak biasa bagi rekan-rekannya. Beberapa dari mereka mulai menjauhinya, menganggapnya telah berubah menjadi seseorang yang berbeda. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Ketenangan yang ia rasakan setiap kali membaca Al-Quran atau mendengarkan kisah-kisah para mu'alaf. Ia mulai mencari komunitas muslim di London secara diam-diam, berharap menemukan jawaban atas pertanyaan yang terus mengusiknya. Suatu malam, Sophie menghadiri sebuah kajian kecil yang diadakan di masjid setempat. Ia duduk di belakang, mendengarkan dengan hati yang terbuka. Seorang ulama berbicara tentang makna ketenangan dalam Islam, menjelaskan bahwa Islam bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kata-kata itu seolah menjawab semua keraguannya. Setelah kajian selesai, Sophie memberanikan diri untuk berbicara dengan ulama tersebut. Ia mengajukan banyak pertanyaan dan semua dijawab dengan penuh kelembutan serta logika yang jelas. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kebahagiaan yang murni. Meski hatinya mulai condong kepada Islam, Sophie masih takut untuk mengambil keputusan besar. Suatu hari, di tengah penerbangan panjang menuju New York, ia duduk sendirian di kokpit saat pesawat berada di mode autopilot. Langit di luar begitu tenang, hamparan bintang terlihat jelas di kegelapan malam. Dalam kesunyian itu, ia menutup matanya dan berbisik dalam hati, "Ya Tuhan, jika ini adalah jalan yang benar,
maka tunjukkanlah aku." Tanpa disadari, air matanya mengalir. Ia merasakan ketenangan yang begitu mendalam, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Keputusan Sophie semakin bulat, tetapi ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Ia harus menghadapi keluarganya, rekan-rekannya, dan dunia yang mungkin tak akan menerima perubahan ini dengan mudah. Namun, satu hal yang ia sadari, ketika hati menemukan kebenaran, tak ada lagi alasan untuk berpaling. Kini, ia hanya perlu keberanian untuk melangkah menuju cahaya yang selama ini ia cari. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan pencarian dan pergulatan batin, Sophie merasa siap untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Dengan penuh keyakinan, ia melangkahkan kakinya ke dalam sebuah masjid kecil di London. Jantungnya berdegup kencang, namun ada ketenangan yang mengalir di dalam dirinya. Seorang imam menyambutnya dengan senyuman hangat, seolah memahami beratnya perjalanan yang telah ia lalui. Dengan hati yang mantap, Sophie mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan saksi-saksi yang hadir. Begitu kata-kata terakhir keluar dari bibirnya, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar pulang. Kabar keislamannya segera menyebar di kalangan keluarga dan teman-temannya. Reaksi mereka beragam, beberapa menerima dengan terbuka, namun tak sedikit yang menanggapinya dengan skeptisisme atau bahkan kemarahan. Ibunya menangis, merasa kehilangan putrinya yang dulu. "Kau bukan Sophie yang kukenal," katanya dengan suara bergetar. Sophie menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Aku masih anakmu, Ma. Hanya saja hatiku kini menemukan kedamaian yang selama ini kucari," jawabnya dengan penuh ketulusan. Meskipun sulit, ia berusaha meyakinkan keluarganya bahwa keputusan ini bukan sekadar impulsif, melainkan panggilan hati yang ia temukan setelah perjalanan panjang. Di tempat kerja, tantangan baru muncul. Sebagai seorang pilot, Sophie menghadapi aturan ketat dan lingkungan yang tidak selalu ramah terhadap perubahan besar dalam hidupnya. Saat ia mulai mengenakan hijab, beberapa rekan kerjanya menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan ada yang melontarkan komentar sinis. "Kau yakin bisa tetap profesional dengan itu?" tanya salah satu seniornya. Namun, Sophie tetap teguh. Ia membuktikan bahwa keyakinan barunya tidak menghalangi kemampuannya sebagai seorang pilot. Justru, ia merasa lebih fokus dan tenang dalam pekerjaannya. Setiap kali pesawat mengudara, ia merasa semakin dekat dengan kebesaran Allah. Tak lama setelah keislamannya, Sophie mulai aktif di komunitas muslim, menghadiri kajian, dan belajar lebih dalam tentang agamanya. Ia juga mulai berbagi kisah perjalanannya, berharap bisa menginspirasi orang lain yang mungkin mengalami pergulatan batin serupa. Salah satu momen paling mengharukan terjadi ketika ia mengunjungi Mekah untuk pertama kalinya. Berdiri di depan Ka'bah, ia menangis haru, menyadari betapa besar rahmat Allah yang telah membimbingnya hingga ke titik ini. Dalam sujudnya, ia memohon agar selalu diberikan keteguhan dalam iman. Meskipun jalan yang ia tempuh tidak mudah, Sophie menyadari bahwa setiap ujian yang datang adalah bagian dari perjalanan menuju kebaikan. Ia mulai menulis tentang pengalamannya di blog pribadi, menarik perhatian banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya meragukannya. Lambat laun, ibunya pun mulai memahami keputusan putrinya. "Aku melihatmu lebih bahagia sekarang," katanya suatu hari. Meskipun belum sepenuhnya mengerti Islam, ibunya mulai menerima bahwa keyakinan ini telah membawa perubahan positif bagi putrinya. Kini, Sophie tidak hanya menjadi seorang pilot yang mengangkasa di langit dunia, tetapi juga seorang pencari kebenaran yang menemukan kedamaian dalam cahaya Islam. Setiap kali ia duduk di kokpit dan menatap hamparan langit yang luas, ia mengingat perjalanan spiritualnya. Ia tersenyum, karena kini ia tahu bahwa setiap penerbangan bukan hanya tentang membawa pesawat dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga tentang perjalanan hati menuju cahaya yang hakiki.